Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Nurufika Sari dari 12 Formasi. Di pelajaran kimia ini saya akan menjelaskan tentang identifikasi larutan asam basa dan perhitungan pH. Dasar teori. Salah satu reaksi kimia yang terjadi dalam suatu zat adalah reaksi asam basa antara larutan dengan berbagai indikator yang menimbulkan perubahan warna pada indikator, sehingga dapat diidentifikasi suatu larutan tergolong larutan asam kuat, asam lemah, basa kuat, dan basa lemah, atau larutan netral. Berdasarkan derajat keasaman, suatu larutan dapat dianalisis kadar ion H+ atau OH- dalam larutan, sehingga bisa ditentukan molaritas larutan yang menunjukkan kepekatan larutan tersebut. Pada ujian praktik ini dilakukan identifikasi berbagai larutan asam basa menggunakan indikator alam, yaitu kunyit dan kol ungu, indikator lakmus merah dan biru, serta indikator universal phenolphthalein. Selain itu dilakukan pengukuran pH larutan menggunakan kertas indikator universal. Alat dan bahan: lakmus merah dan biru, indikator universal, pipet 5 tetes 5 buah, batang pengaduk, 2 rak tabung reaksi, lap tisu, plas tetes 1 buah, phenolphthalein, ekstrak kol ungu, ekstrak kunyit, 1-5 larutan dalam gelas kimia yang telah diberi label. Larutan 1 air cuka, larutan 2 aqueous, larutan 3 NaOH, soda api, larutan keempat HCl, asam klorida, larutan 5 NH4OH, amonia. Indikator lakmus merah. Larutan 1 lakmus merah tetap menjadi merah, tidak ada perubahan. Larutan kedua lakmus merah tetap menjadi merah, tidak terjadi perubahan. Larutan ketiga lakmus merah menjadi biru, terjadi perubahan pada kertas lakmus. Larutan keempat lakmus merah menjadi biru, terjadi perubahan pada kertas lakmus. Dan kelima, lakmus merah tetap menjadi merah, tidak ada perubahan. Indikator lakmus biru. Larutan 1 lakmus biru menjadi merah, terjadi perubahan warna pada kertas lakmus. Larutan kedua lakmus biru tetap menjadi biru, tidak ada perubahan. Larutan ketiga lakmus biru tetap menjadi biru, tidak ada perubahan. Larutan keempat lakmus biru tetap menjadi biru, tidak ada perubahan. Larutan kelima lakmus biru menjadi merah, terjadi perubahan warna pada kertas lakmus. Indikator alam ekstrak kol ungu. Larutan 1 ungu menjadi pink, terjadi perubahan warna. Larutan kedua ungu menjadi ungu muda, terjadi perubahan warna. Larutan ketiga ungu menjadi hijau, terjadi perubahan warna. Larutan keempat ungu menjadi biru, terjadi perubahan. Larutan kelima ungu menjadi merah, terjadi perubahan. Indikator alam ekstrak kunyit. Larutan 1 kuning menjadi kuning muda, terjadi perubahan warna. Larutan kedua kuning tetap menjadi kuning, tidak terjadi perubahan. Larutan 3 kuning menjadi merah, terjadi perubahan warna. Larutan keempat kuning menjadi jingga, terjadi perubahan warna. Larutan kelima kuning menjadi kuning tua, terjadi perubahan warna. Indikator universal. 1 tidak ada perubahan warna. Kedua, terjadi perubahan warna menjadi warna pink. Yang ketiga, tidak terjadi perubahan warna. Yang keempat, tidak terjadi perubahan warna. Yang kelima, tidak terjadi perubahan warna. Pengukuran pH dengan indikator universal. Larutan 1 pH 3, larutan kedua pH 7, larutan ketiga pH 11, larutan keempat pH 9, larutan kelima pH 2. Tabel data pengamatan. Larutan 1 termasuk larutan asam, larutan kedua termasuk larutan netral, larutan ketiga termasuk larutan basah, larutan keempat termasuk larutan basah, larutan kelima termasuk larutan asam. Kesimpulan percobaan. Berdasarkan percobaan tersebut, maka kesimpulannya adalah larutan pertama itu CH3COOH
cuka adalah asam lemah. Larutan kedua itu H2O, Aquades adalah netral. Larutan ketiga itu NaAOH, soda api adalah basa kuat. Larutan keempat itu NH4OH, amonia adalah basa lemah. Larutan kelima itu HCl, asam klorida adalah asam kuat. Pertanyaan 1. Jika diketahui data larutan sampel berikut, jodohkan penghubung nama senyawa berikut dengan larutan sampel berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan. Sampel larutan 1 CHCOH cuka. Sampel larutan 2 itu H2 Aquades. Sampel larutan 3 itu NaOH, soda api. Sampel larutan keempat itu HCl, asam klorida. Sampel larutan 5 itu NH4OH, amonia. Nomor 2. Jelaskan dengan teori asam basa mengapa larutan tersebut digolongkan ke dalam asam basa atau netral. Di sini sudah ada gambarannya. Yang ketiga, berapa trayek pH larutan indikator phenolphthalein warna apa yang timbul jika suatu larutan dengan pH 6 ditambahkan larutan phenolphthalein. pH phenolphthalein adalah 8,0 sampai 9,6. Perubahan warna dari tidak berwarna sampai merah ungu. Karena pH larutan yang diketahui kurang dari 8,0, maka warna yang keluar jika suatu pH 6 adalah tidak berwarna. Nomor 4. Dengan menggunakan rumus pH sama dengan min log H+, maka dengan molaritas larutan HCl yang mempunyai pH 2, jelaskan. Menentukan konsentrasi ion H+ menggunakan data konsentrasi HCl adalah 2 kali 10 min akar 1 molaritas dalam valensi asam sebanyak 1. H+ sama dengan Ma kali A sama dengan 2 kali 10 min akar 1 dikali 1 sama dengan 2 kali 10 min akar 1 sama dengan min log 2 kali 10 min akar 1 sama dengan 1 min log 2 sama dengan 1 di min 0,3 sama dengan 0,7. Nomor 5. Sebutkan masing-masing 3 contoh obat termasuk asam basa. Untuk asam, aspirin, ibuprofen, asam mefenamat. Untuk basa, fenisilin, fenitolin, amoniak. Nomor 6. Apa manfaat mempelajari pH dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, natrium hidroksida atau soda api atau soda as dan kalium hidroksida sebagai bahan baku pembersih dalam rumah tangga. Misalnya sabun mandi, sabun cuci, deterjen, pemutih, dan pembersih lantai. Yang kedua, magnesium hidroksida dan aluminium hidroksida terkandung dalam obat nyeri lambung antacid. Amoniak untuk pelarut desinfektan, pencegah terjadinya infeksi, dan bahan baku pupuk urea. Asam mineral adalah asam klorida yang digunakan secara luas dalam induksi. Asam sulfat untuk aki mobil dan asam fluorida yang biasanya digunakan pada pabrik kaca. Asam organik adalah asam sitrat terdapat dalam buah jeruk. Kelebihan asam lambung dinetralkan dengan antasida seperti milanta dan promak. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.